Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku bersama aku Sylvia Dewi. Nah, di video kali ini aku mau jelasin tentang beasiswa PPA atau beasiswa peningkatan prestasi akademik yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti. Nah, video ini berdasarkan pengalaman aku mendapatkan beasiswa ini di tahun 2019. Jadi saat itu pendaftarannya dibuka di awal tahun 2019 dan beasiswanya sendiri cair di pertengahan tahun 2019. Nah, kalau dilihat dari semesternya sendiri, aku mendaftar beasiswa ini dan memang pendaftarannya buka tuh awal tahun 2019 atau alias aku masih semester 2. Dan beasiswanya cair itu saat aku semester 3 atau pertengahan tahun 2019. Nah, tapi beasiswa ini tidak hanya untuk semester 2 atau semester 3 ya. Jadi untuk semester-semester atas sendiri itu bisa. Nah, kalau kalian penasaran langsung aja kita ke videonya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah tentang syarat beasiswa PPA. Nah, di sini yang akan aku jelaskan adalah syarat beasiswa PPA tahun 2019 ya. Jadi mungkin next ke depannya apabila beasiswa ini buka, mungkin ada beberapa syarat yang berubah ya. Nah, syarat pertama yang akan kita bahas adalah syarat yang paling penting nih. Syaratnya adalah mahasiswa jenjang S1 reguler dan atau diploma 4 dan aktif atau terdaftar pada semester genap di tahun pelajaran tersebut. Jadi tahun 2019 kemarin itu nggak cuma angkatan 2018 aja ya yang bisa daftar, jadi angkatan 2016, angkatan 2017 itu juga masih bisa daftar ya. Nah, syarat yang pertama ini memungkinkan banget untuk para mahasiswa baru ataupun mahasiswa angkatan sebelumnya untuk mendaftar di beasiswa ini. Nah, selanjutnya untuk syarat keduanya adalah mahasiswa diploma 3 atau mahasiswa yang aktif dan terdaftar pada semester genap di tahun tersebut. Nah, jadi tidak hanya S1, melainkan D4 dan juga D3 itu bisa daftar ya teman-teman. Nah, syarat ketiganya adalah IPK minimal 3,00. Nah, ini nih, biasanya mahasiswa tuh agak ragu ya untuk apply beasiswa dikarenakan takut IPK-nya tidak memenuhi syarat untuk apply beasiswa tersebut. Nah, untuk PPA sendiri, IPK-nya ini minimal 3,00. Tentunya agak nggak terlalu tinggi ya, jadi mungkin teman-teman yang merasa IPK-nya lebih dari 3,00 ini bisa banget untuk daftar ya. Dan menurutku untuk maba sendiri nih, kalau untuk IPK minimal 3,00 bisalah ya untuk daftar beasiswa. Syarat keempatnya adalah berprestasi kokurikuler dan atau ekstrakurikuler. Nah, kalau kalian punya sertifikat kepanitiaan atau bahkan juara kelompaan, kalian bisa banget untuk melampirkan sertifikat tersebut kalau kalian mau daftar beasiswa ini. Nah, tentunya akan menjadi poin tersendiri untuk para penilai beasiswanya agar kalian bisa diterima di beasiswa tersebut. Nah, tapi kalau kalian belum punya sertifikat kepanitiaan ataupun sertifikat kelompaan, kalian bisa banget untuk tetap apply beasiswa ini. Siapa tahu mungkin keberuntungan ada di pihak kalian. Nah, itu tadi adalah syarat umum untuk mendaftar beasiswa PPA. Nah, selain itu ada beberapa syarat administrasi dokumen lainnya yang kalian harus penuhi. Nah, syarat-syarat tersebut antara lain aku bacain ya. Di sini ada formulir pendaftaran. Untuk formatnya sendiri tentu dari penyelenggara beasiswa PPA itu akan memberikan formatnya tersendiri. Kemudian ada surat rekomendasi wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, ini formatnya juga ada dalam formulir ya. Kemudian selanjutnya adalah surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang lain yang diketahui oleh wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, ini juga ada dalam formulir. Kemudian selanjutnya adalah KTM atau kartu tanda mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah KRS semester genap di tahun tersebut. Selain itu ada syarat lainnya, yakni ada transkrip nilai sampai dengan semester gasal di tahun sebelumnya. Kemudian transkrip nilai sendiri ini harus disahkan oleh fakultas atau sekolah vokasi. Kemudian selanjutnya ada surat penghasilan orang tua serta kartu keluarga. Nah, bagaimana? Gampang banget kan syarat-syaratnya. Jadi kalau kalian menemui pengumuman tentang beasiswa ini atau mungkin beasiswa lainnya, kalian jangan ragu-ragu untuk apply ya.
Nah, untuk memudahkan kalian, ada baiknya kalian mendata dulu beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi atau bahkan semua syarat-syarat yang kalian harus penuhi. Nah, aku saranin untuk didata mungkin di HP atau mungkin di kertas. Nah, kalian bisa data dulu lalu kalian urutkan mungkin yang paling susah untuk didapatkan seperti kayak memerlukan tanda tangan wakil dekan, itu kan tentunya waktunya lebih lama ya dibandingkan kalian mengisi formulir pendaftaran yang kalian lakukan sendiri. Nah, setelah syarat terpenuhi, kalian bisa checklist deh. Jadi akan lebih memudahkan kalian untuk mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Nah, benefit apa aja sih yang bisa didapat dari beasiswa ini? Nah, kalau dari tahun aku kemarin itu, aku mendapatkan 400.000 sebulan selama 1 tahun anggaran. Jadi kalau ditotalin itu sekitar 4.800.000 rupiah itu selama 1 tahun anggaran. Jadi lumayan banget kan ya. Jadi untuk kalian nih, terutama untuk para mahasiswa baru yang lagi nyari-nyari beasiswa, kalian bisa banget untuk rajin untuk scroll dari akun beasiswa ataupun mungkin dari akun BEM fakultas kalian ataupun mungkin dari sumber-sumber lainnya tentang beasiswa. Nah, sekian video dari aku. Semoga video super duper singkat ini akan bermanfaat ya untuk kalian semua. See you!